seorang wanita bernama Greta baru saja tiba di sebuah rumah mewah di kota London. Ia datang ke sana setelah lamaran pekerjaannya diterima. Supir rumah itu mengatakan bahwa tuan rumah sedang tidak berada di tempat, lalu mempersilakannya untuk masuk. Guys, had to step out for a moment. I beg your pardon. And I put your things inside. Thanks. Dengan sopan, Greta melepas sepatunya sebelum melangkah ke dalam rumah. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar suara, seolah ada seseorang di sana. Perlahan ia naik ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar. Saat sedang melihat sekeliling, tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang dan membuatnya terkejut. Pria itu bernama Malcolm. Mereka pun saling berkenalan. Anyone up there? Hi. Hi there. Okay, I'm Malcolm, by the way. Hi. He must be here for the nanny job. Malcolm kemudian menjelaskan tugas Greta sebagai pengasuh anak di rumah itu. Belum sempat menjelaskan semuanya, tuan rumah akhirnya tiba. Nyonya Hellshire, pemilik rumah, menegur Greta karena tidak memakai alas kaki. Greta segera mencari sepatunya, namun benda itu menghilang. Nyonya Hellshire kemudian berkata kalau itu mungkin ulah Bram, anak mereka yang suka bercanda dengan orang baru. Tak lama, Nyonya Hellshire memperkenalkan Greta dengan Bram. Ia sempat tertawa karena mengira mereka sedang bercanda. Hingga akhirnya, ia sadar. Anak yang dimaksud ternyata adalah sebuah boneka. Wajah datar pasangan itu membuat Greta terdiam. Ia pun mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan keluarga ini. I was sure I left my shoes right here. And this is our son, Brahms. Malcolm kemudian berpamitan. Ia sempat bersalaman dengan Bram sebelum pergi, meninggalkan Greta yang masih kebingungan dengan semua yang terjadi. Dengan raut canggung, Greta pun bersalaman dengan Bram dan memperkenalkan diri sebagai pengasuh baru. Nyonya Hellshire lalu menjelaskan tugas-tugas Greta yang harus dilakukannya setiap hari. Ia meminta Greta untuk mengganti pakaian Bram, namun karena masih canggung, Nyonya Hellshire menunjukkan cara melakukannya. Selain itu, Greta juga diminta untuk membacakan buku cerita, karena Bram sangat menyukainya. Saat sedang berbincang, tiba-tiba boneka itu bergerak sendiri. Greta hanya terdiam, sementara Nyonya Hellshire membetulkan posisi boneka itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Di ruang makan, Greta masih belum bisa percaya dengan semua hal aneh yang ia saksikan di rumah itu. Tuan Hellshire kemudian mengajaknya ke halaman belakang. Di sana, ia menjelaskan bahwa Bram tidak suka dengan tikus yang sering muncul di rumah. Karena itu, Greta diminta untuk menjaga agar rumah selalu bersih dan nyaman untuk Bram. Di sebuah kamar, Tuan dan Nyonya Hellshire tampak berdoa bersama Bram. Greta hanya bisa melihat dari luar ruangan sambil merasa heran dengan ritual keluarga itu. Tak lama, mereka meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan anak mereka. Beberapa saat setelahnya, Nyonya Hellshire keluar dan tersenyum pada Greta. Ia mengatakan bahwa Bram menyukai Greta sebagai pengasuh barunya. Could you give us a moment alone to speak to Brahms privately? He wants you, Miss Evans. Di malam hari, Greta menelpon sahabatnya dan menceritakan semua keanehan yang ia alami di rumah itu. Ia berkata kalau ingin pergi karena merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun sahabatnya menenangkannya, menyarankan agar Greta bertahan dulu untuk sementara waktu, setidaknya sampai ia bisa menabung dan memulai hidup baru. Keesokan paginya, Nyonya Hellshire tampak marah pada Bram. Greta yang penasaran melihat kamar itu sudah berantakan. Dari belakang, Tuan Hellshire muncul dan memberinya secari kertas, berisi jadwal kegiatan serta aturan yang harus ditaati selama bekerja. Sebelum berangkat, pasangan Hellshire menjelaskan bahwa Malcolm akan datang ke rumah itu setiap minggu untuk mengantarkan bahan makanan, sekaligus memberi upah kerja Greta. Sebelum pergi, Nyonya Hellshire menitipkan Bram pada Greta dan berjalan menuju mobil. Miss Hilscher, she was kind enough to write one out, you see. Malcolm will be by once a week with groceries. Kini Greta benar-benar sendirian di rumah besar itu, hanya ditemani boneka aneh yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menaruh Bram di kursi, lalu menutupnya dengan kain sebelum menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Setelah makan, Greta membaca buku di ruang tamu, hingga tanpa sadar tertidur di sofa sampai malam tiba. Saat terbangun dan menuju dapur, ia melihat kain penutup Bram sudah terjatuh. Dengan perasaan takut, Greta mengambil boneka itu dan meletakkannya kembali di kamar, lalu bergegas meninggalkannya. Keesokan paginya, Greta kembali memeriksa Bram.
Ia terkejut melihat boneka itu mengeluarkan air mata. Namun setelah dicek, ternyata hanya tetesan air biasa. Hari-harinya terasa sepi di rumah besar itu. Ia mencoba menghubungi sahabatnya, tapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, telepon rumah berbunyi. Greta segera mengangkat, tapi tidak terdengar suara siapapun di seberang sana. Saat hendak memeriksa kotak surat, Greta melihat Malcolm datang. Kehadiran pria itu membuatnya sedikit lega. Malcolm menyerahkan upah kerja dan mengajaknya berbincang. Karena penasaran, Greta bertanya padanya tentang latar belakang keluarga Hellshire dan sosok Bram yang mereka anggap seperti anak sendiri. Malcolm kemudian menunjukkan sebuah makam di area rumah itu. Ia menjelaskan bahwa Bram mengalami insiden tragis saat berusia 8 tahun. Sejak saat itu, Tuan dan Nyonya Hellshire merawat sebuah boneka dan memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Your first week's pay for a job well done. Thank What's the story with the doll? Yeah. And they've been looking for a nanny for the last year. Melihat Greta yang kesepian di rumah, Malcolm mengajaknya untuk makan malam. Greta pun setuju dengan senang hati. Sambil menyiapkan pakaian, ia mengobrol dengan sahabatnya lewat telepon. Namun ketika menoleh ke arah pintu, Greta terkejut. Boneka itu menatapnya dengan pandangan menyeramkan. Merasa tak nyaman, Greta segera menutup pintu kamarnya. Saat ia sedang mandi, ada yang mengambil pakaian dan kalung miliknya. Menyadari barang-barangnya hilang, Greta segera pergi ke kamar. Namun setelah memeriksa, ia tidak menemukan siapapun. Ia merasa curiga melihat tangga menuju ruang penyimpanan sudah terbuka. Begitu sampai di atas, tangga itu menutup dengan sendirinya, membuat ia terperangkap di dalam ruangan itu. Greta melihat Malcolm sudah menunggu di luar. Ia berusaha memanggilnya dengan memukul ke arah jendela, tapi usahanya gagal. Malcolm yang kecewa memutuskan pergi dari tempat itu. Di dalam ruangan, Greta melihat bayangan besar berdiri di hadapannya. Ia terkejut kemudian jatuh pingsan. Malcolm! Up here! Saat terbangun, ia mendapati tangga sudah terbuka dan dibuat heran karena kamarnya kini tampak berantakan. Greta segera memanggil Malcolm untuk memeriksa seluruh rumah. Saat itu boneka Bram kembali menatapnya dengan ekspresi menyeramkan. Setelah selesai memeriksa, Greta mengatakan bahwa beberapa pakaiannya hilang, tapi Malcolm tidak menemukan tanda-tanda kalau orang lain masuk rumah itu. Karena semakin penasaran, Greta kembali bertanya pada Malcolm tentang masa lalu Bram. Malcolm menjelaskan bahwa warga sekitar dulu menganggap Bram sebagai anak yang aneh dan tertutup. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu ternyata terdengar oleh boneka Bram melalui saluran tersembunyi di dalam rumah. There was someone in here. I know it. Tell me about Brahms. It's downright strange. Beberapa hari kemudian, Greta menerima kabar kalau mantan suaminya sedang mencari keberadaannya. Greta ternyata sedang berusaha kabur dari hubungan pernikahan yang penuh tekanan. Saat terbangun, Greta heran sepatunya yang sempat hilang kini sudah ada di depan pintu. Ia berjalan menuju ruangan Bram, dan di sana ia melihat boneka itu duduk sambil menatap ke arahnya. Greta yang ketakutan langsung kembali ke kamarnya. Ia mencoba menelpon seseorang, tapi sambungannya terputus. Tak lama telepon itu berdering. Saat diangkat, terdengar suara anak kecil memanggil namanya, membuat Greta semakin panik. Dari bawah pintu, terlihat cahaya samar, dan bayangan seseorang berdiri di luar kamar. Greta yang ketakutan memintanya untuk pergi. Namun tak lama, sesuatu diletakkan di depan pintu. Greta melihat sepiring roti kesukaannya tersaji rapi di lantai. Ia sempat tertawa kecil, mengira ini hanya bentuk candaan, lalu menghampiri Bram. Greta mulai memperhatikan daftar kegiatan yang pernah diberikan keluarga Hellshire dan memutuskan untuk mengikutinya. Is this what you want? Keesokan harinya, Greta mulai menjalankan rutinitas itu. Ia membangunkan Bram setiap pagi, memutarkan musik kesukaannya, dan membacakan cerita untuknya. Sedikit demi sedikit, Greta mulai terbiasa dengan suasana yang ada di rumah itu. Malam pun tiba. Greta tinggal memberi kecupan sebelum tidur pada Bram. Tapi ia memilih untuk langsung memadamkan lampu dan mengabaikannya. Saat sedang bersantai, Malcolm tiba-tiba datang untuk memastikan keadaan. Ia melihat Greta sudah mulai akrab dengan Bram. Malcolm kembali mengajaknya keluar. Namun Greta menolak karena tak ingin meninggalkan Bram sendirian di rumah. Dengan sedikit kecewa, Malcolm akhirnya pergi. Greta yang penasaran mencoba memastikan
apakah semua kejadian aneh selama ini nyata atau hanya perasaannya saja. Ia menyiapkan sepotong buah dan meminta Bram untuk mencicipinya, tapi tak ada respon apapun. Kesal karena merasa dipermainkan, Greta membuang makanan itu. Namun saat menoleh, ia terkejut karena boneka tersebut sudah berpindah tempat. Ia segera menghubungi Malcolm dan memintanya datang untuk membuktikan bahwa boneka Bram benar-benar hidup. Greta meletakkan boneka itu di lantai, membuat tanda di sekelilingnya, lalu menutup pintu. Berkata bahwa Bram bersifat pemalu. Setelah memberi tanda lewat ketukan di dinding, Greta dan Malcolm kemudian masuk. Kali ini Malcolm benar-benar melihatnya berpindah. Ia tampak terkejut dan sulit mempercayai semuanya. Greta tertawa dan senang, karena akhirnya ia bisa membuktikan kalau semua ucapannya tentang Bram bukan halusinasi. At all. I don't Come on. know. Is he No, hot? I don't know. He does it differently every time. Di sebuah taman, Greta menceritakan alasan ia menerima pekerjaan itu. Ia ingin melarikan diri dari mantan suaminya, yang kasar dan sering menyakitinya. Malcolm kini jadi paham oleh situasi yang dialami Greta. Saat sedang berdua dengan Malcolm, tiba-tiba alat pemutar musik di rumah itu menyala dengan volume keras. Greta segera memeriksa dan mendapati Bram sudah berada di sana. Malcolm yang mematikan alat musik mendapat sorotan mata tajam dari boneka itu, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia kemudian mengajak Greta untuk meninggalkan rumah itu. Namun Greta menolak karena sudah berjanji pada orang tua Bram untuk menjaganya. Saat berada di dapur, Greta mendengar suara langkah kaki. Ia mengira kalau itu adalah Malcolm, namun segera terkejut melihat Cole, mantan suaminya, tengah berdiri di sana. Cole datang dengan maksud membawanya pulang ke Amerika. Tak berselang lama, Malcolm tiba di rumah itu untuk mengantar bahan makanan. Dan begitu mengetahui situasinya, ia memutuskan berjaga di luar untuk memastikan Greta aman. Malcolm? This is Malcolm. He brings our Malcolm. groceries and stuff out here. And what if he attacks you? He won't. Saat Greta hendak beristirahat, Cole memaksanya untuk segera berkemas. Ia bersikeras besok pagi mereka harus meninggalkan rumah itu. Greta memilih pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Tak ingin kembali pada mantan suaminya yang kasar, Greta dengan putus asa meminta bantuan Bram. Sesaat kemudian, suasana rumah berubah mencekam. Cole mulai berteriak memanggil Greta, marah karena merasa sedang dipermainkan. Greta mencoba menjelaskan kalau semua itu adalah ulah Bram, tapi Cole sama sekali tidak mempercayainya. Malcolm yang mendengar keributan segera masuk untuk membantu. Dengan penuh amarah, Cole merebut boneka itu dan melemparnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Tiba-tiba seluruh bangunan rumah bergetar, membuat mereka panik dan kebingungan. Malcolm meminta agar mereka pergi dari tempat itu. Namun terlambat, dari arah cermin, muncul sesosok pria bertopeng. Sosok itu adalah Bram yang asli, manusia yang selama ini bersembunyi di balik dinding rumah itu. Bram yang dipenuhi amarah langsung menyerang Cole, membuat pria itu berakhir tragis. Ia kemudian berusaha menangkap Greta, namun Malcolm berhasil mengagalkannya. Mereka berdua berusaha kabur dari kejaran Bram. Karena sudah lama tinggal di balik dinding rumah, Bram bisa bergerak dengan cepat dan muncul di berbagai sudut tanpa terduga. Greta dan Malcolm menemukan sebuah lorong yang mengarah ke ruang rahasia. Di dalam sana, Greta melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Pakaian dan barang pribadinya berada di atas tempat tidur. Ternyata Bram selama ini selalu mengamatinya dari balik tembok. Suasana menjadi semakin mencekam saat Bram tiba-tiba muncul untuk menangkap mereka. Malcolm dan Greta berusaha untuk kabur. Saat hampir mencapai jalan keluar, mereka tersudut dan tak punya tempat untuk lari. Pertarungan antara Bram dan Malcolm berjalan tidak seimbang, dan akhirnya Malcolm harus tumbang. Greta terpaksa meninggalkannya demi menyelamatkan diri. Tapi di pertengahan pelariannya, Greta berhenti dan memutuskan untuk kembali. Saat memasuki rumah, Greta menyiapkan sesuatu di sakunya. Melihat Bram ada di sana, ia berpura-pura menenangkannya dan mengarahkan agar Bram segera tidur. Tapi sebelum sempat melangkah pergi, sesuatu membuatnya terdiam. Bram menatap Greta dan meminta jatah kecupan sebelum tidur, sesuai dengan aturan yang diberikan ibunya. Greta yang ketakutan mencoba menuruti permintaan itu, dan di saat yang tepat, ia menyerang Bram menggunakan alat yang sudah ia sembunyikan sejak awal. Bram langsung marah dan bangkit menyerangnya. Namun dengan tenaga yang tersisa, Greta berhasil melawan dan membuat Bram tumbang. Setelah itu,
Ia segera mencari Malcolm yang masih tergeletak di lantai atas. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua segera meninggalkan rumah itu dengan sebuah mobil. Hal itu menjadi akhir dari mimpi buruk yang nyaris merenggut nyawa mereka.